Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Daduk Mardika Mansur, Sarjana Teknik Magister Manajemen selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kang ambilin itu ada pensil kapur nggak di situ? Perkenalkan, saya Revans, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi hari ini. Kita sebut pagi aja ya Pak ya. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Arya Lintang, Rizky Subgandi, Diani Seroja, Ira Siti Farida Hernawan, Iwan Ridwan, Mara Utami Putri, dan Riki Sukmanugraha. Pada kesempatan pindahkan ke slide Ibu, anggota kelompok. Ya. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang corporate level strategy. Susunan acara meliputi pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ira. Untuknya dipersilahkan. Yang pertama, ini ada pengertian dari corporate strategi. Corporate level strategi adalah strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat perusahaan. Strategi korporasi ini menentukan segala bisnis yang dijalankan perusahaan dan tujuan dari bisnis tersebut. Strategi korporasi dibuat berdasarkan pada visi dan misi perusahaan. Strategi tingkat korporat ini akan merumuskan dengan spesifik berbagai tindakan yang akan diambil perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing dengan memilih dan mengelola sejumlah bisnis yang berbeda, yang akan bersaing di beberapa industri dan pasar produk. Next. Di sini ada jenis-jenis corporate strategi. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi stabilitas. Dan yang ketiga, strategi pembaharuan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Teh Diani. Teh Diani ada nggak? Belum masuk. Ke Kang Arya. Baik. Izin melanjutkan. Strategi korporasi di sini bisa kita lihat bagaimana bentuk-bentuk dari strategi korporasi. Di sini meliputi ada growth strategi, stability strategi, dan renewal strategi. Nah, urutannya dari growth strategi terbagi atas konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Lalu di renewal strategi ada reinvestment strategi dan turnaround strategi. Penjelasannya di slide berikutnya. Baik, growth strategi atau strategi pertumbuhan, yaitu di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun dengan membuat bisnis baru. Penggunaan growth strategi ini dapat meningkatkan pendapatan, jumlah karyawan, dan market share. Suatu perusahaan dapat menggunakan growth strategi dengan 4 cara, yaitu yang pertama konsentrasi, integrasi verbal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Next. Penjelasan mengenai konsentrasi. Perusahaan melakukan strategi pertumbuhan dengan cara konsentrasi, yakni berfokus kepada bisnis utama yang sudah ada, serta meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan dan cakupan pasar yang ditargetkan dari bisnis utama ini. Contoh bisa kita lihat, perusahaan bernama Bosch Corporation
di Amerika Serikat fokus untuk mengembangkan produk audio yang inovatif dan sekarang menjadi salah satu produsen yang memimpin produksi perangkat audio untuk home entertainment, otomotif, dan lain-lain dengan pendapatan lebih dari 3 miliar dolar per tahun. Integrasi vertikal. Perusahaan melakukan strategi pertumbuhan dengan cara integrasi vertikal. Dapat dilakukan secara mundur, maju, ataupun keduanya. Ada juga integrasi vertikal mundur, yaitu suatu perusahaan menjadi pemasoknya sendiri menggantikan pemasok luar sehingga dapat mengendalikan inputnya. Contoh, Indomart memproduksi tisunya sendiri untuk dijual di minimarketnya. Integrasi vertikal maju. Sedangkan pada integrasi vertikal maju, suatu perusahaan menjadi distributornya sendiri sehingga dapat mengendalikan outputnya. Contoh, Apple membangun official store, Apple Store untuk mendistribusikan produknya. Integrasi horizontal. Pada integrasi horizontal, suatu perusahaan tumbuh dengan cara mengakuisisi ataupun merger dengan kompetitornya. Integrasi horizontal sudah sangat umum dilakukan di berbagai industri beberapa tahun terakhir. Baik itu di bidang layanan finansial, produk konsumer, penerbangan, toko retail, IT, dan lain-lain. Umumnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa, aturan terkait penggabungan ataupun akuisisi dua perusahaan ini sangat diawasi. Contoh, merger antara Indosat Urido dan Tri Indonesia, yang mana awal keduanya merupakan perusahaan yang saling bersaing atau kompetitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mara Utami. Kepadanya dipersilakan. Diversifikasi. Perusahaan dapat melakukan strategi pertumbuhan dengan cara mendiversifikasi bisnisnya, baik itu yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan. Diversifikasi yang berkaitan. Diversifikasi yang berkaitan. Jadi, ketika suatu perusahaan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain, namun masih dalam satu industri atau dalam industri yang berkaitan. Contohnya, Google mengakuisisi YouTube dan DoubleClick yang mana masih dalam industri yang berkaitan di internet. Depan mundur lagi belum beres. Facebook yang mengakuisisi WhatsApp dan Instagram, merger antara Gojek Tokopedia menjadi GoTo. Next. Diversifikasi yang tidak berkaitan. Sedangkan diversifikasi yang tidak berkaitan terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang berbeda dan tidak berkaitan. Contoh, Coca-Cola mengakuisisi Columbia Picture produsen film. Grup Jarum perusahaan rokok mengakuisisi Supra Boga Lestari pengelola toko retail. Next. Strategi kestabilan. Strategi kestabilan adalah strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Contoh dari aktivitas ini yaitu misalnya memberikan pelayanan atau yang sama, mempertahankan market share yang sudah ada ataupun menjaga dan mempertahankan operasi bisnis yang sedang dijalankan. Artinya pada strategi ini perusahaan tidaklah tumbuh dan tidak pula surut. Contoh, The Boeing Company selama berpuluh-puluh tahun berfokus pada bisnis utamanya yakni sebagai produsen pesawat terbang dan komponennya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Iwan Ridwan. Pak Iwan ada?
Ada. Yuk, silakan Pak Iwan. Coba. Bentar, Pak. Ada itu slide-nya. Di, Lanjut dulu yang lain, coba. di sini mah muncul, Pak. Bentar. Coba yang lain dulu aja, Pak. Ya, mungkin yang lain, silakan. Mau sama siapa? Teh Ira, Sama Mara, Diani atau apa siapa? Arya? Diani sudah Sama ada. Diani. Oke, Diani aja dulu. Sama Diani boleh. Enggak. Dari strategi pembaruan atau awal strategi adalah strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial dan perlu untuk bangkit atau memutar balikan situasi. Terdapat dua jenis strategi pembaruan atau strategi. Selanjutnya, ada retrenchment strategi atau strategi penghematan. Untuk Teh Diani kendala jaringan ya, jadinya suaranya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus, Teh. Ya betul, suaranya putus-putus. Pak Iwan udah bisa belum? Oke. Di Udah. strategi pembaharuan ya. Ya, kita kembali lagi. Oke. Selanjutnya strategi pembaharuan adalah strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya masalah finansial, dan perlu untuk bangkit atau memutar balikan situasi. Terdapat ada dua strategi pembaruan, yaitu retrenchment strategi atau penghematan, atau turnaround strategi atau strategi putar balik. Next. Strategi penghematan pembaruan jangka pendek umumnya mengatasi masalah yang relatif kecil. Strategi ini membantu perusahaan untuk menstabilkan operasional, merehabilitasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan, serta bersiap untuk bersaing kembali. Ini dicontohkan di Biogen pernah mengurangi tenaga kerja yang sebanyak 11% untuk memangkas biaya dari pemangkasan biaya tersebut. Biogen meningkatkan anggaran riset pengembangan untuk obat multisklerosis yang memiliki portabilitas tinggi. Next. Strategi putar balik atau turnaround strategi adalah pembaruan yang diambil ketika perusahaan mengalami yang relatif lebih serius. Strategi ini merupakan versi drastis atau ekstrim dari strategi penghematan. Pada strategi putar balik juga melakukan penghematan biaya dan restrukturisasi, namun
dengan aksi yang lebih dalam dan drastis. Dicontohkan, ini Citigroup, perusahaan finansial yang mengalami penurunan profit, melakukan pemangkasan biaya hingga 125 juta dolar, dan untuk unit bisnis keuangan pesawatnya agar dapat fokus dengan lebih efektif pada bisnis peminjaman komersial. Kesimpulannya, ini Diani udah ada. Sama Diani aja kesimpulannya, mangga. Ada Pak, boleh. Kesimpulannya, korporat strategi dalam perusahaan sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah strategi yang sering timbul. Dan strategi korporat juga menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan pengelolaan bermacam-macam unit bisnis maupun variasi produk yang dihasilkan perusahaan. Analisis strategi tingkat korporat menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang diinvestasi atau dijual, divestasi atau dijual. Kembalikan lagi ke Revan. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Presentasi selesai, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini moderator membatasi hanya 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan sebutkan nama dan kelas. Mangga. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Dari seputar. Oh, ininya belum di-share di grup ya, lupa. Oh, udah. Semuanya sudah presentasi ya, anggota grup? Sudah ya? Ada yang enggak hadir, Pak. Yang siapa? Ricky siapa? Ricky Sukmanugraha. Oke, saya catat ya. Ya, teman-teman, semuanya ada yang mau dipertanyakan? Materi sudah di-share di grup. Barangkali ada yang kelewat. Ayo, yang lain silakan bertanya. Menarik ini strategi corporate. Ya, pura-pura Anda punya perusahaan lah gitu ya. Kira menghadapi kondisi saat ini apa yang Anda lakukan ya. Saya ya, silakan. Silakan, Bu. Hati. Ya, saya tertarik sama yang itu apa tadi teh strategi pembaruan ya. Ya. Saya juga sedang mengalami lah, mengalami perusahaan saya sedang mengalami penurunan gitu ya, semenjak ada pandemi. Terus ketika sekarang pandemi sudah berakhir, perekonomian meningkat lagi. Selama pandemik mungkin secara finansial itu berkurang gitu ya saya. Jadi ketika kita mau naik lagi, finansial udah minim gitu. Gimana caranya supaya kita bisa terus berjalan gitu usaha ini. Sampai saat ini berjalan, cuman mungkin dibatasi ya saya juga. Nah, gimana caranya tadi juga ada disebutkan timbal balik ya apa ya tadi? Yang ini ya. Yang itu yang pembaruan gitu ya. Ya, benar. Bagaimana caranya gitu supaya saya sebagai UMKM bisa maju lagi gitu, bisa bersaing lagi dengan yang lain. Ya jadi ya. Ya, makasih ya Bu ya untuk pertanyaan. Jadi inti pertanyaannya itu
karena ibu mempunyai masalah dari bisnis ibu, UMKM ibu, terus kemarin ada corona turun, sekarang udah mulai kembali, tapi untuk menaikkannya bagaimana gitu kan? Intinya gitu ya Pak Ibu ya? Iya seperti itu. Ya, makasih Bu. Strategi apa gitu yang Ya. dibuat gitu. Makasih. Sama-sama Bu. Untuk teman-teman mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Tampung dulu saja. Mangga ditampung dulu. Ada pertanyaan selanjutnya? Wah, menarik itu ya, kasus real itu ya, Teh Yeti Sumiati ya. Jadi apa tadi advice-nya untuk Teh Yeti, kawan-kawan? Untuk advice ini lebih ke itu ya Pak ya, minta apa strategi untuk kedepannya bagaimana sih. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Yo, silakan. Mumpung masih ada waktu. Maaf Pak, untuk hari ini yang presentasi satu kelompok atau ada lagi? Kalau ada boleh. Mumpung ramai ini hangatnya. Kalau nggak ada, habis ini saya menyampaikan materi lah ya. Ya. Silakan jika ada yang bertanya. Ini buat diskusinya ramai ya. Karena jarang-jarang bahas strategi korporasi itu ya. Kita berpikir seolah-olah kita punya perusahaan, ya, mengandai-andai, dan mudah-mudahan itu jadi doa kita kan. Amin. Ayo silakan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin boleh dijawab pertanyaan dari Bu Yati. Mangga, Kang, pilih bade menjawab. Sok mangga bade usaha. Yang siap menjawab, mangga. Mara. Pak Iwan. Mungkin bisa diulangi lagi Kang Repan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya begini, karena ini kasusnya real ya, Bu Yeti ini kan punya usaha di bidang kue ya, kuliner. Nah, semenjak pandemi itu kan penurunan pendapatan ya, omset itu kan terlihatlah anjlok gitu. Nah, sekarang sudah mulai perbaikan, sepertinya udah mulai baik lagi kondisi sekarang. Bagaimana untuk sampai memperbaiki supaya tidak anjlok lagi, soalnya sekarang juga masih keadaannya masih segitu, maksudnya belum ada kenaikan yang drastis. Baik, bisa dijawab ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan keuntungan di tengah transisi masa endemi ini ya. Oke, jadi mungkin tidak hanya Bu Yeti, namun beberapa pengusaha-pengusaha lain, dimulai dari pengusaha kecil sampai pengusaha yang mungkin sudah mentereng namanya. Sekarang kita sedang mengalami transisi dari yang sebelumnya pandemi, sekarang endemi. Tentu saja di sini harus melalui beberapa proses. Karena tingkat pertumbuhan ekonominya pun tidak akan langsung pulih seperti semula gitu. Jadi hal yang pertama akan kita lakukan adalah melihat pangsa pasar kita seperti apa. Apakah sudah mulai banyak atau masih sama gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menjual produk. Tentu kita harus pintar mencari pangsa pasar kita. Kita harus pintar mencari pasar kita di mana. Nah, marketplace kita itu di mana. Jika mungkin sekarang Bu Yeti
dari apa namanya pasarnya hanya daerah wilayah Cianjur, mungkin Bu Yeti bisa melebarkan sayapnya ke kota-kota lain. Gimana caranya? Yang pertama, kita jemput bola Bu Yeti. Jadi kita langsung masuk saja ke pasar. Kalau misalkan mau ke Bogor atau ke Cipanas, masuk langsung ke pasar Cipanas. Nah, kita tawarkan produk kita di sana. Jika memang kita tidak memiliki relasi. Nah, namun karena ini berhubungan dengan korporasi, bisa juga kita melakukan kolaborasi. Bu Yeti misalkan sekarang bisnis di apa namanya produknya kue, Bu Yeti bisa mencari mungkin rekan Bu Yeti yang berjualan minuman. Nah, nanti buat sedemikian rupa konsep minuman dan makanan untuk nanti dipasarkan. Contoh seperti McDonald gitu dulu yang sama BTS. McDonald ya, apa? McD kan? Nah, itu McD pernah melakukan kolaborasi dengan BTS. Dalam satu hari dia melakukan penjualan yang fantastis gitu. Karena kan BTS itu kita tahu fansnya di mana-mana ada gitu. Nah, di sini McD cerdik gitu. Ketika mungkin orang bosan dengan makanan dia, nah dia cari sesuatu yang sedang digemari. Padahal makanan McD dengan BTS itu tidak ada hubungannya gitu. BTS itu hanya band K-pop gitu, anggota band K-pop ya. Sedangkan McD itu makanan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan, namun McD sini melihat jika kita melakukan kolaborasi, nah bisa kita bayangkan itu fanbase dari apa namanya BTS ini berapa puluh juta orang gitu, karena tersebar di berbagai dunia gitu. Lalu kita konsep sedemikian rupa dengan apa namanya kemasan yang limited edition gitu. Jadi dia tidak akan mendapatkannya di lain hari, hanya waktu itu saja. Nah, itu merupakan salah satu strategi korporasi sebetulnya ya. Nah, Bu Yeti juga jika hari ini memang mungkin segala cara sudah dicoba, masuk ke pasar sudah, lalu apa namanya melakukan promosi sudah. Nah, coba sesekali Bu Yeti pikirkan bagaimana saya akan berkolaborasi nanti dengan siapa dan bagaimana gitu. Bisa saja sekarang Bu Yeti juga ikut ke event-event. Sekarang kan event musik banyak ya Bu. Kita cari event organisernya siapa. Jadi setiap kali pembelian tiket dapat kue ibu. Itu bisa Bu. Itu bisa dilakukan. Dan sekarang event-event itu banyak. Nah, kayak bentar lagi kan stadion dibuka. Nah, Ibu cari core wheel mana gitu. Orang yang mau ke stadion nanti Ibu melakukan diskusi dengan pengurusnya gitu. Setiap kali pembelian tiket dapat kue, HTM-nya berapa gitu. Biasanya kan core wheel yang mau berangkat ke stadion itu dipatok harganya, biasanya sekali berangkat ke stadion itu ongkos sama ongkos sama tiket 150.000. Nah, nanti Ibu tawarkan gitu, harga kue Ibu berapa gitu, berapa nanti budget yang bisa masuk, atau enggak nanti ke event-event musik. Sekarang kan banyak event musik juga kayak di Bandung, Bogor. Nah, mungkin di wilayah Ibu nanti juga bakal ada gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan event-event seperti itu. Jadi kolaborasi di sini bukan tentang hanya tentang apa namanya, tidak hanya selalu tentang dengan makanan. Kolaborasi itu bisa dilakukan dengan apa aja. Yang penting di sini strategi marketing kita tujuannya jelas gitu.
kita ingin mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Kita ingin menjual produk kita sebanyak-banyaknya itu gitu. Jadi hal yang harus kita ketahui pertama basis pasar kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kolaborasi juga, kalau sekiranya ini event ecek-ecek nggak ada untungnya, jangan gitu. Jadi kita juga harus bisa memilah dan memilih dalam hal ini. Mungkin begitu saja Bu dari saya. Kalau secara finansial gitu gimana ya? Secara gitu kan, kalau pelanggan masih ada, terus pasar masih ada, kita teh cuman terserat. Ini masalahnya di mana Bu? Di ya keuangan. masalahnya keuangan. Apakah Berarti mesti apa teh invest misalkan dari teman atau ke bank, itu gimana? Gini Bu, kalau untuk ke arah sana, menurut saya ya Bu, baik, jadi Ibu di sini modal ya. Sekarang modal udah mulai menipis. Nah, jika Ibu belum berani mengambil resiko, jangan Bu. Soalnya investasi itu adalah dana yang harus kita kembalikan. Walaupun ada yang namanya tempo atau jangka waktu. Nah, jika melihat keadaannya seperti ini, dengan bisnis kita yang katakanlah hari ini tertatih-tatih gitu kan, sulit. Nah, kita jangan mencoba deh. Jika ingin mengambil, jika belum siap mengambil resikonya. Tapi jika memang Ibu masih berniat untuk memaksimalkan modal yang ada, coba Ibu ganti bisnis, jangan ke kue. Bisa ke minuman atau ke apa. Karena jika memang ini udah nggak bisa gitu. Ibu melihat, wah, kue hari ini sulit. Salah satu caranya kita melebarkan sayap, Bu. Kita ganti bisnis kita ke apa atau kemana. Karena jika kita terus memaksakan, terus di kue, lalu bisa dikatakan ya penjualan kita ini bukannya untung malah rugi gitu, merosot. Paling banternya balik modal, ya lebih baik tahan dulu, berarti kita belum siap untuk terjun di sana gitu. Kue bukan bisnis bagus untuk kita hari ini gitu, untuk Ibu hari ini. Jadi saran dari saya, ketika melihat pasar hari ini sedang karut-marut, coba Ibu maksimalkan modal yang ada dan pikirkan bagaimana kita sekarang membuka bisnis yang baru gitu. Karena kalau misalkan menarik investor atau misalkan kita minjam ke bank, itu resikonya besar Bu. Untuk situasi saat ini itu tidak direkomendasikan, kecuali memang kita sudah percaya diri dan kita sudah siap gitu. Saya yakin modal yang akan kita pinjam, saya yakin pasti akan bisa kita balikan, karena marketplace-nya, pasarnya kita sudah ada dan peminatnya pun sudah tinggi gitu. Dalam jangka waktu berapa tahun ini pasti akan bisa dikembalikan, atau dalam jangka waktu berapa bulan ini bisa kita kembalikan. Itu baru bisa kita jadikan opsi Bu untuk pinjaman seperti itu. Gimana, jelas Bu? Iya Pak. Jelas, tambah lagi. Stop, Pak Iwan main nambihan mah enggak? Tergantung tadi ya Bu ya, Bu Yati. Ini krisisnya sampai sejauh mana? Apakah sampai separah mungkin gitu kan? Apakah masih bisa bangkit gitu kan? Tadi kalau sebetulnya masih jalan, pasar masih ada, permintaan pasar banyak. Kita teh jadi nggak bisa memenuhi permintaan pasar gitu, karena minimnya permodalan gitu. Sementara ya kalau gitu mah tuh bagus, berarti usaha Ibu bagus, bukan ada masalah berarti. Sedang mau ngambil resiko ya. Terus kalau ada beberapa teman yang ingin menanam saham, tapi saya untuk
berbagi hasilnya gitu. Berarti kalau gitu mah bisa dikatakan usaha ibu sedang baik-baik saja. Sekarang permasalahannya aman-aman saja kalau seperti itu. Jadi sebetulnya sekarang yang sedang ibu hadapi, gimana caranya supaya permintaan pasar terpenuhi, sedangkan modal saya itu nggak ada gitu. Nah, gini Bu, kalau misalkan seperti itu, sekarang pendapatan ibu berapa, modal berapa? Nah, ibu kan pasti punya tabungan tuh. Nah, sekarang tingkat pertumbuhan permintaan di pasar berapa persen? Dari pendapatan ibu bisa nggak tertutup kiranya? Nah, jika memang bisa, coba kita naikkan sedikit demi sedikit Bu permintaan pasarnya. Jadi misalkan nih permintaan di pasar naiknya 5%. Kita ibu tambah dulu nih 2% dari pendapatan ibu. Jadi jangan sepenuhnya langsung ibu golangkeun gitu dah. Ibu oge kan butuh hirupaneun di dapur gitu kan, dapur kudu ngebul kan. Nah, jadi perlahan Bu gitu. Ibu naikkan permintaan di pasar perlahan gitu, sedikit demi sedikit gitu. Ini biar ibu nggak pusing aja. Kalau misalkan ibu nggak mau berurusan sama bank, ibu nggak mau urusan sama apa namanya orang-orang ya, ya kayak gitulah. Karena kalau misalkan tanam saham, setahu saya kalau misalkan ini kan masih home industry ya. Nah, kalau misalkan home industry itu enaknya kita jalani dulu saja sendiri Bu. Kecuali kita memang sudah punya satu tempat, kita sudah punya banyak karyawan, itu mau orang tanam saham nggak jadi masalah Bu. Ya. Oke, seru banget nih ya diskusinya. Nah, ya. Terus ini juga investor yang masuknya berapa gitu. Kalau misalkan sekiranya bisa si investor yang masuknya ini bisa mengembangkan usaha ibu sampai ibu kebeli tempat lah gitu. Untuk produksinya udah nggak home industry lagi gitu ya. Ibu udah punya tempat sendiri, karyawan sendiri. Nah, itu boleh Bu, karena itu salah satu opsi. Karena perusahaan-perusahaan lain pun gitu. Ketika mereka ingin memiliki sebuah tempat, mereka tarik investor. Namun di situ hitungan kitanya pun harus matang. Berapa gitu cash flow yang mereka inginkan per tahun. Wah, ini mantap ini analisa pakar bisnis ini. Ya, karena seperti itu Bu. Kita harus perhitungkannya tidak hanya tentang bagaimana kita mengembalikan uang kita ke investor, tetapi jangka berapa ya banyak gitu. Ketika investor masuk itu banyak yang harus dipertimbangkan, seperti kan cash flow-nya, terus cash flow perusahaan, berapa persen yang ingin kita ingin kita masukkan, pendapatan kita per tahun rata-rata berapa. Kalau misalkan jalannya baru berarti per 3 bulan kita lihat progresnya, per 3 bulan berapa, per 6 bulan berapa, nanti per tahun berapa kalau misalkan udah jalan setahun. Ini tingkat penjualan produktivitasnya naik atau turun gitu, atau naik turun. Nah, itu bisa kita lihat di sana gitu. Ini ketika investor masuk sebetulnya tantangan untuk kita. Karena kan kita di sini owner sekaligus dirut mungkin, direktur utama. Nah, kita di sini yang makasih Arya Lintang, luar biasa itu Bu. Ya. Ini untuk Riki Sukma sudah masuk, biar ngasih komentar. Riki Sukma ini kasihan satu grup belum komentar nih. Riki Sukma silakan. Ada Riki Sukma, barusan sempat terpental masuk lagi. Silakan Riki Sukma. Ini luar biasa ini kayak ILC ya, Indonesia Lions Club. Apa Lions Club? Riki Sukma ada, kasihan nih anggota di sini member. ada sih kalau namanya ada Riki di itunya ada partisipasi Riki Sukma, cuman enggak bisa komentar ya. Iya.
Baik, menarik ini kasusnya dari THT ini sangat relevan dengan corporate level strategi ya, karena ya itulah corporate level strategi itu membahas bagaimana strategi perusahaan menghadapi satu situasi internal, kedua external situation, atau perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu luar biasa tadi disampaikan bisa mencari investor dan sebagainya, berarti itu masuk strategi growth ya, pertumbuhan kan, growth ya, bisa mencari pendanaan dari bursa saham, bisa dari perbankan, atau bisa namanya collaboration juga bisa growth, yaitu yang growth strategi ya, berarti bisa masuk ke konsentrasi tapi pendanaannya mungkin permodalannya dari eksternal, bisa dari bursa saham, bisa dari perbankan, atau dari investor yang lain. Nah, itu perlu diperhitungkan. Namun perlu diperhatikan juga kalau pakai perbankan itu ada biaya-biaya cost of money yang harus ditanggung. Nah, jadi itu juga bagian yang sangat penting. Yang paling mungkin fair atau aman kalau ada investor yang mau bagi hasil. Nah, investor yang bagi hasil itu yang satu, kita nggak kebebanan biaya cost of money ya. Kita jujur mengakui bunga dari bank itu cukup memberatkan ya. Kita mau untung mau rugi mereka tetap ambil bunga yang gede gitu ya. Nah, kalau bagi hasil kan dari hasil yang ada kita bagi persentasenya gitu kan. Jadi pembagiannya dari keuntungan yang dihasilkan itu lebih fair ya. Nah, tapi perhitungan mengambil keputusan mencari modal dari investor itu benar-benar tadi yang disampaikan sama Arya Lintang, melihat indikator-indikator dari keuangan perusahaan ya. Apakah satu prediksi keuntungannya memang punya indikasi, let's say forecastingnya bisa 70% terjadi lah ya, forecasting. Artinya, oh ya ini 7% kita confident ini akan untung, akan laku dan sebagainya. Karena tadi disampaikan permintaannya tinggi ya, demand-nya tinggi. Tinggal supply-nya aja nih kita kerepotan, nggak punya modal untuk produk lagi gitu kan. Nah, itu keren itu. Bisnis yang Penghematan aja. iya, demand-nya lebih tinggi dari supply itu, wah itu yang dicari itu. Kita bisa naikin harga dan sebagainya itu kan. Jadi nggak perlu pusing sebetulnya ya. Tinggal ya tapi diskusinya menarik karena dipancing dengan begitu jadi keluar semua kan ide-idenya ya. Tinggal masalah financing, pendanaan, sumber pendanaan dari mana. Nah, itu menarik. Nah, itu berarti dalam posisi growth strategi. Ya karena tadi selama pandemik mungkin kan decline ya, decrease kan, turun. Ya. Kemudian udah mulai normal, naik orderan kan. Itu memang banyak terkaget-kaget. Karena itu ada yang menyampaikan selama pandemik itu adalah sebetulnya masa penyiapan fondasi perusahaan. Jadi selama pandemik itu bukan berarti karena nggak ada orderan, karena nggak ini kita harus vakum, bukan begitu. Tapi selama pandemik itu justru menyiapkan kualitas tim internal, menyiapkan efisiensi, efektivitas, termasuk produktivitas ya, melatih karyawan dan sebagainya, memperbarui dan memperbaiki prosedur gitu ya. Begitu pandemik selesai, kemampuan internal perusahaan itu meningkat. Nah, jadi siap tadi misalnya, oh ini kalau misalnya ada orderan, kita kira-kira kemampuan produksinya berapa? Kalau ternyata kurang, kita sudah punya mitra-mitra yang nanti akan investasi dan sebagainya. Jadi di situ kata para pebisnis besar itu, masa pandemik itu masa kalau kayak orang kuliah itu masa belajar untuk persiapan ujian. Jadi masa belajarnya saat pandemik itu menyiapkan tim, prosedur, antisipasi dan sebagainya. Nah, tapi ya itu karena biasanya kita terlena, nggak ada orderan, santai aja lah, pikir nanti ya. Akibatnya begitu selesai pandemik orderan banyak datang sih nggak siap, kayak orang terkaget-kaget gitu kan. Nah ini pembelajaran, jadi pembelajaran yang luar biasa. Artinya tadi disampaikan sama Arya Lintang sebetulnya nggak ada masalah, cuman terkaget-kaget saja gitu ya. Yang penting fundamental kesiapan, prediksi, proyeksi,
sustainability, kesiapan perusahaan untuk tumbuh tetap terjadi itu udah aman. Jadi tidak ada indikasi yang disampaikan oleh Teh Yeti itu bahwa perusahaan akan bangkrut dan tutup, enggak. Malah justru perusahaan punya prospek yang besar. Cuman kebingungan memproduksinya aja ya. Nah, menarik itu. Berarti kan tinggal ditawarkan nih kepada investor nih, ada peluang pembeli sekian banyak, keuntungannya sekian. Nanti kalau Anda invest dapat keuntungan sekian, wah banyak yang mau invest itu ya. Plan bisnis dibuat plan bisnis. Asal jelas aja ya Pak ya. Itu banyak orang yang uangnya nganggur kemarin itu. Ya, banyak orang punya duit banyak, uangnya nganggur, sekarang pandemi mau diapain. Nah, cuman bagaimana kita menawarkan kan, membuat proposal dan sebagainya, yaitu menjadi kompetensi baru bagi kita yang jadi pengusaha. Ya, kompetensi baru mempropos atau mengajukan proposal penawaran bisnis. Wah, kalau tadinya kemampuannya menjual, produksi menjual, sekarang perlu ditambah keterampilan menawarkan peluang bisnis kepada para investor. Konsepnya adalah bisa crowdfunding ya, jadi namanya pendanaan kumpulan. Mungkin bisa ditawarkan ke masyarakat, bisa investasi 10 jutaan gitu ya, atau 5 jutaan tapi banyak gitu kan. Dan ya sesuai dengan prosentasenya nanti gitu. Jadi semua masyarakat bisa ikut invest ya, gitu kan. Menarik itu crowdfunding ya. Jadi nggak harus ke bank, nggak harus yang ada bunganya, itu nggak harus. Jadi bagaimana keterampilan kita menggali pendanaan, menawarkan peluang itu jadi sebuah keterampilan baru. Karena gini, rekan-rekan sekalian ya, seringkali kita dalam bisnis itu kita terkungkung dengan pola pikir yang ada saat ini. Ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa banyak hal-hal atau peluang-peluang yang bisa kita gali, karena kita tidak berlatih namanya membangun kemampuan resource management. Jadi memilih resource potensi yang ada, termasuk tadi partisipasi permodalan dari masyarakat. Saya yakin masyarakat punya lah tabungan 10 juta, 20 juta, 30 sampai 50 juta mungkin ada ya. Nah kalau misalnya itu oke, Anda mau invest 10 juta, nanti keuntungannya sekian, let's say ya keuntungannya dapat 1 juta dalam sebulan, itu kan 10% kan, lumayan kan? Orang mungkin mau gitu. Tapi kita harus profesional ya, jangan sampai kayak kasus apa itu, binomo atau apa itu ya, ngemplang apa itu keuntungan apa ya, jangan. Kita harus ya profesional, kita amanah dan sebagainya, jangan sampai seperti itu, supaya nanti pada saat butuh pendanaan lagi kita nggak sulit, karena kredibilitas perusahaan kita diakui oleh masyarakat. Itu jauh lebih berkualitas dibanding diakui di bursa saham. Kalau masyarakat percaya menitipkan uang ke Anda, padahal tanpa ada jaminan dari LPS misalnya, jaminan dari itu, tapi dia percaya, berarti kredibilitas Anda itu secara real diakui masyarakat. Dan itu sulit. Mempertahankan itu, mencapai itu sulit ya. Sekarang mungkin Pak Iwan kalau ditawari investasi 100 juta, mungkin Pak Iwan mikir-mikir ya, ini pegangannya apa ya. Beda kalau di bursa saham, itu aturannya ketat ya. Wah, ada yang ngawasi, monitoring segala macam. Tapi kalau investasi dari masyarakat itu ya masalah trust, masalah sosial acceptance gitu ya, penerimaan sosial itu tidak mudah. Dan itu kalau bisa begitu keren. Jadi kita menggantungkan kepada masyarakat itu bisa keren. Jadi Anda dalam skala kecil sudah bisa menjual saham ke masyarakat. Ya tinggal sistemnya, ikatan kerjasamanya itu yang perlu diperhatikan ya. Saya kira gitu ya. Jadi ini udah masuk tadi case-nya dari Mbak Yeti ini masuk dalam strategi korporasi, dan saya rasa kita sudah waktunya belajar di level corporate strategi ya. Itu penting ya. Jadi jangan level operasional aja gitu, tapi di level korporasi kita juga harus berlatih. Itu menarik. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau komentar yang lain, silakan. Dan silakan menulis kelas, nama lengkap dan NIM. Kalau nggak ada, mungkin saya mau menyampaikan sedikit materi ya. Saya tutup dulu apa gimana Pak? Oke, boleh, silakan tutup. Ya. Baik. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup diskusi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga untuk selebihnya saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa grup 6 ya. Menyampaikan corporate level strategi. Saya akan sharing sedikit ya tentang
corporate level strategi ya. Nah ini ya. Jadi saya akan menyampaikan kalau tadi kita melakukan Mau di-share dulu aja ke saya, Pak. Kalau mau di grup nanti saya screen di sini. Recording in progress. Suara saya kedengar? Terdengar tapi memantul, Pak. Iya, bentar ini saya di laptopnya agak berat, jadi saya pakai HP. Kalau dengar saya akan lanjut menjelaskan sebentar ya. Jadi berkaitan dengan corporate level strategi ini, kapan kita memutuskan untuk growth, strategi growth, strategi stabil, atau strategi retrenchment tadi ya, strategi turun. Jadi mengevaluasi kembali dari strategi kita gitu ya. Nah, itu ada tahapan atau proses mengevaluasi. Macam-macam, ada yang namanya evaluasi BCG atau evaluasi begitu bedanya. Positioning, portfolio, ya, itu yang adalah analisa. Contoh dengan namanya BCG, ya, metrik BCG yang bisa kita lakukan. Itu nanti kita buat scoring, membuat scoring antara satu atau di atas satu ininya. Artinya dia di atas satu, ya, di bawah 100%, berarti dia kurang. Juga dengan pertumbuhan, ya, industrial growth nya dia atau rendah, itu harus kita tetapkan begitu ya. Jadi ini bagian yang sangat penting untuk dilakukan dalam bisnis. Jadi tidak hanya kita penting untung berlanjut begitu saja. Problematikanya dalam bahasa project management itu ada bahasa apa? Perusahaan yang tidak tumbuh itu artinya perusahaan itu dalam warning, dalam buku kuning gitu ya, harus hati-hati. Perusahaan yang decrease atau turun indikator ekonominya itu dalam lampu merah, karena itu udah cikal bakal untuk tutup. Jadi disitulah kita harus meningkatkan terus supaya dalam matrik pertumbuhan dalam 5 jadi 5 bagian dalam konsep di situ ada
barrier, ada substitusi, ada bargaining customer juga, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari produk, masuk ya, akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis kita. Nah, itu penting sebagai bagian dari bagaimana kita mengatur strategi